Dalam tradisi Jawa, rambut bayi akan dicukur habis setelah usianya menginjak 40 hari. Di kepercayaan Jawa juga 40 hari setelah seseorang meninggal, arwahnya akan kembali dan berkeliaran di rumahnya. Di dalam ilmu numerologi, angka 40 melambangkan kematian diri seseorang dan kelahiran kembali secara spiritual. Angka 40 digambarkan dalam kitab Taurat sebagai mem, huruf ke-13 dalam bahasa Yahudi, kartu mati, dan penyelesaian dari sebuah tahap. Dalam ilmu kedokteran, waktu kelahiran seorang bayi juga kebanyakan dihitung dalam usia kehamilan 40 minggu. Prediksi tersebut dihitung dari haid terakhir yang terjadi pada diri seorang wanita. Angka 40 minggu digunakan sebagai patokan sekaligus warning bagi calon ibu, karena jika janin berada di dalam kandungan lebih dari 40 minggu, janin kemungkinan akan keracunan. Lalu apa rahasia dari angka 40 ini? Bahkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menggunakan angka dan menyebut angka 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Kasana Ensiklopedi Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jasad manusia pertama yang diciptakan dari tanah, Adam alaihissalam, berbaring selama 40 tahun sebelum ditiupkan roh kepadanya. Anak cucunya juga menjalani beberapa fase tahapan penciptaan dalam rahim ibunya, dari fase nutfah sperma, alaqah, gumpalan darah yang menempel di dinding rahim, mudghah, sekerat daging, hingga kepeniupan ruh, masing-masing berlangsung selama 40 hari. Angka 40 juga banyak dikaitkan dengan usia kemapanan dan kestabilan seseorang, di mana di dalam usia 40 tahun manusia dianggap telah menemukan jati dirinya dalam menjalani hidup. Allah Ta'ala berfirman, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf 15. Saat sudah menginjak usia 40 tahun, hendaknya seseorang mulai meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah, juga kepada orang tuanya. Ia memohon kepadanya agar diberi hidayah, taufik, dibantu, dan dikuatkan agar bisa menegakkan kesyukuran ini. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan kehendak dan izinnya, sehingga ia meminta hal itu kepadanya. Ini sebagaimana doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. "Aku wasiatkan kepadamu, wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan untuk membaca sesudah sholat. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir, bersyukur, dan memperbaiki ibadah kepadamu." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasai. Seorang hamba pasti sangat butuh kepada pertolongan Tuhannya dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan sabar atas ketetapan-ketetapan takdirnya. Usia 40 tahun juga harus menjadi titik tolak dan pembaruan taubat penyesalan seseorang atas dosa-dosa dan kufur nikmat selama hidupnya. Pada usia ini manusia benar-benar telah merasakan banyaknya nikmat dan tidak sebandingnya rasa syukur terhadapnya. Maka pengakuan dosa pasti akan mengalir dari orang yang mau merenungkan masa lampaunya, sehingga dari itu lahir penyesalan, tumbuh istighfar dan taubat kepada Allah. Oleh sebab itu dalam doa disebutkan, "Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf 15. Ibnu Katsir rahimahullah berkata,
Dan di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang yang sudah berusia 40 tahun agar memperbaharui taubat dan inabah kepada Allah Azza wa Jalla serta bertekad kuat atasnya. Dia harus terus meningkatkannya saat usianya menginjak 40 tahun sampai ajal menjemputnya. Wallahu ta'ala alam. Karena kesempurnaan usia 40 inilah barangkali mengapa para nabi dan rasul kebanyakannya diangkat pada usia 40 tahun seperti kenabian dan kerasulan Muhammad, Nabi Musa, dan lainnya alaihi al-salatu wa al-salam. Imam Al-Syaukani rahimahullah berkata, para ahli tafsir berkata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengutus seorang nabi kecuali jika telah mencapai umur 40 tahun. Pada kenyataannya, sejarah mencatat bahwa Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul ketika usianya mencapai 40 tahun. Angka 40 selanjutnya juga muncul di akhir zaman, menjelang kiamat ketika Dajjal sudah keluar. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, berapa lamakah ia Dajjal akan tinggal di muka bumi ini?" Nabi SAW menjawab, ia Dajjal akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama bagaikan setahun, dan hari berikutnya bagaikan sebulan, dan hari ketiga bagaikan seminggu. Kemudian hari-hari yang masih tersisa, yaitu 37 hari, sama seperti hari kamu yang biasa. Kemudian setelah kiamat benar-benar terjadi, yang ditandai dengan 2 tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan menyebabkan keguncangan dan kekagetan seluruh isi alam. Manusia, binatang-binatang, jin, dan malaikat-malaikat terkejut dan panik kemudian mati. Bumi dan gunung-gunung bergoncangan dan pecah belah sampai menjadi debu. Matahari, bulan, dan bintang menjadi bertabrakan dan hancur lebur. Tiupan yang kedua menyebabkan semua makhluk yang pernah hidup di bumi dan di langit yang sudah mati itu hidup kembali. Semua manusia, jin dan setan, dan semua malaikat hidup kembali. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa jarak antara 2 tiupan itu adalah 40. Namun tidak dijelaskan apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Setelah meniup sangkakala yang pertama dan seluruh isi langit dan bumi mati serentak, malaikat Israfil melaporkan kepada Allah, "Ya Allah, yang masih hidup hanya Engkau, karena Engkau zat yang maha hidup, berdiri sendiri, tidak akan mati selamanya. Dan yang masih hidup pula malaikat-malaikat hamalatul arsy, para pendukung arsy, begitu juga Jibril, Mikail, dan aku sendiri." Maka Allah lalu memerintahkan lagi, "Matikanlah semua hamalatul arsy." Maka matilah seluruh hamalatul arsy. Lalu malaikat maut menghadap Allah dan berkata, "Sudah mati semua yang hidup, hanya Engkau zat yang tetap hidup, dan juga saya." Berkata Allah, "Engkau adalah salah satu dari segala makhlukku, maka engkau harus mati." Maka matilah malaikat maut. Di saat itu hanya Allah saja yang tetap hidup dan akan hidup terus. Pada saat itu Allah menggulung langit dan bumi seperti menggulung kertas. Kemudian Allah bertanya, "Sekarang siapa yang masih hidup selain aku?" Pertanyaan ini diulangi Allah sampai 3 kali. Karena tidak ada yang menjawab, maka Allah menjawabnya sendiri dengan berkata, "Seluruh kekuasaan hari ini dipegang Allah yang maha tunggal lagi maha perkasa." Quran Surat Al-Mu'min 16. Di saat itu bumi berganti dengan bumi yang baru, begitu juga langit-langit, bintang-bintang, dan planet-planet. Bumi keadaannya datar sesayup mata memandang, tidak ada yang menanjak dan menurun, tidak ada apapun juga, warnanya putih dan bersih. Maka di saat itu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya. Bintang dan planet-planet. Bumi keadaannya datar sesayup mata memandang, tidak ada yang menanjak dan menurun, tidak ada apapun juga, warnanya putih dan bersih. Maka di saat itu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya.